Oke, sesuai janji gua buat ngebahas kamera dari HP terbaru Samsung Galaxy S23 Ultra ini, sebelumnya gua mau ngasih sedikit penekanan ya, kalau di video ini nggak ada tuh komparasi-komparasi. Di sini gue pengen ngasih info aja, first impression, sama lebih ke eksplorasi apa aja fitur baru dari Samsung Galaxy S23 Ultra ini, khususnya adalah kameranya. Disclaimer dulu, gua ambil sampel ini pas sesudah acara Samsung Unpacked 2 Februari 2023 di Singapura kemarin. Dan sekitaran 2 harian aja gua pakai HP ini di sana. Jadi software yang digunakan itu bener-bener yang pertama kalinya. Ada beberapa spot yang menurut gua tuh kayak udah disiapin gitu buat ngetes kemampuan dari kameranya. Langsung aja kita ke spot yang paling kece. Nah, ini adalah 29 Rooms di Garden by the Bay. Nah, sekedar info aja, 29 Rooms ini adalah hasil kolaborasi yang dibuat oleh banyak artis, kreator, dan komunitas. Dengan judul 29 Room Lost and Found, tempat ini menawarkan 29 ruangan sesuai dengan judulnya, ruangan yang interaktif, terbuka, bebas untuk ekspresif, diam, tertawa, sedih, terus ada banyak menampilkan semacam selebrasi. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang jadi refleksi untuk diri sendiri. Tapi saya kesini bukan untuk hal itu ya. Saya kesini buat ngetes aja kemampuan kamera Samsung Galaxy S23 Ultra ini. Karena tempat ini masuk dalam kategori yang cukup minim cahaya. Terus di dalam sini juga banyak nampilin warna-warna. Colorful banget perpaduan warna-warnanya. Jadi ada semacam pembuktian gimana kira-kira kamera S23 Ultra ini buat nangkep foto ataupun video di ruangan minim cahaya yang isinya banyak warna-warna. Overall gue suka sama kualitasnya. Gue setting video di Full HD 60 fps karena buat gambaran aja. Menurut gue settingan ini adalah settingan yang paling pas buat banyak digunakan orang-orang secara default. Ukuran file size-nya nggak gede-gede, terus kualitasnya juga dapat teruji dengan baik. Next, spot yang kedua, ini yang paling gue suka adalah Helix Bridge di Marina Bay Sands. Singapura ini bisa gue bilang sebagai surganya ya untuk low light nightography. Nah, menurut gue ini adalah momen yang paling pas buat ngerasain experience pakai export RAW di Samsung Galaxy S23 Ultra. Perlu kalian ketahui ya, kalau export RAW di S23 Ultra ini bisa diakses langsung di aplikasi kamera bawaannya, tapi harus download dulu. Nanti ada di halaman more ini. Terus tinggal klik aja masuk ke export RAW-nya. Nah, di sini kalian full power bisa capture foto dalam format RAW yang mereka klaim 16 bit computational RAW. Tentunya mode ini adalah modenya manual ya. Buat yang masih belum terlalu familiar, kalian bisa setting semuanya dalam posisi default aja, auto. Itu juga nggak masalah. Dan semua lensanya bisa digunakan. Nah, yang menarik adalah Samsung memberikan akses ke kita untuk menggunakan resolusi yang lebih gede lagi karena sensor yang digunakan adalah 200 megapiksel. Jadinya S23 Ultra ini punya banyak ruang untuk memberikan resolusi yang lebih besar dalam format RAW. Nah, sekarang ini kita dikasih 50 megapiksel yang merupakan hasil pixel binning dari 200 megapikselnya. Hasilnya menurut gua udah di luar ekspektasi. Ukuran filenya kurang lebih ya ada di sekitaran 80 MB-an.
Detailnya itu oke banget ya dalam kondisi yang low light begini. Bahkan gua ambil foto ini dalam posisi handheld aja dengan shutter speed 1/20 detik dan ISO 1600. Jadi udah kebayang ya, misalnya gua pakein tripod terus gua paksa di shutter speed 1 detik atau 2 detik dengan ISO yang lebih rendah, hasilnya bakalan wow banget. Dan sisanya gue foto-foto low light dalam mode auto di Helix Bridge ini dan di sekitaran Art Museum. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kalau S23 Ultra ini menjadi flagship Android yang paling lengkap kalau kita bicara urusan lensa kamera. Ultra wide 0,6 kali 13 mm bisa makro, kamera utama 200 megapiksel 23 mm, terus 10 megapiksel telefoto 3 kali optikal 70 mm, dan lensa yang paling badai yaitu 10 megapiksel telefoto zoom 10 kali lensa periskop setara 230 mm. Nah, dari 1 kali sampai yang paling zoom semuanya dibekali dengan optical image stabilization. Ambil foto jarak jauh udah pasti bakalan asik banget ya. Nah, berikut ini sampel dari 0,6 kali sampai ke 100 kali zoom. Nah, berikut ini adalah sampel foto 200 megapiksel kamera utamanya yang gue udah bisa tebak ya. Harusnya bakal kepake buat cropping, framing, mengatur kembali komposisi foto yang udah kalian ambil. Kalau menurut gue, 200 megapiksel itu bukan buat dipakai buat foto jarak dekat ya. Maksudnya begini, dengan skenario long range atau jarak yang jauh, kayak foto landscape misalnya, jadi lu punya banyak ruang untuk crop dan reframing lagi foto yang hasilnya itu nggak bakalan pixelated. 200 megapiksel, kalau kita zoom pada foto ini itu masih kelihatan rapat banget ya pixel-pixelnya. Terus 50 megapiksel udah mulai menurun kualitas pixelnya, dan 12 megapiksel udah mulai kelihatan pixelated. Nah, disinilah keunggulan dari kamera HP yang beresolusi tinggi, tentunya yang beneran resolusi tingginya. Next, ini adalah favorit gua, yaitu lensa telefotonya. Percayalah, punya kamera HP yang lensa telefotonya mumpuni itu sesuatu banget. Telefoto bisa memberikan perspektif yang beda ya dibanding ultra wide ataupun lensa utama. Apalagi di Samsung Galaxy S23 Ultra ini ada 2 telefoto. Yang pertama adalah 3 kali zoom optikal yang asik buat street fotografi ataupun portrait mode, dan 10 kali periskop yang bakalan epic banget ngasih perspektif buat foto-foto yang akan kalian ambil. Dan terakhir ini adalah portrait mode 3 kali optikal. Ini sebenarnya dari S22 series saja itu udah gurih banget ya. Tapi di Samsung S23 Ultra ini gua ngerasa ada peningkatan dari sisi separasi bokehnya dan tingkat kedalamannya. Pada foto Mbak Dian Sastro yang cantik ini, kelihatan dari helaian rambutnya ini bisa dapet loh, nggak berantakan separasi subjek dan bokehnya. Menurut gua ini cukup sakti sih. Oke,
Oke, segitu aja experience gua mengenai kamera si Samsung Galaxy S23 Ultra ini selama gua ada di Singapura. Perlu diingat lagi, ini masih first impression karena kemungkinan biasanya bakalan ada software update setelah unit retail resmi tersedia. Tapi dari experience yang gua dapetin ini sangat menjanjikan ya kualitasnya, terus ada beberapa fiturnya yang nggak bisa gua tes karena pasti butuh persiapan banget buat ngetesnya, yaitu astrofotografi sama timelapse astrofotografinya. Jadi gue langsung aja ya, gue mau tanya ke kalian kira-kira kemana nih tempat yang asik buat kita bawa hunting foto-foto Milky Way. Oke, jangan lupa drop komentarin juga ya soal gimana kualitas kamera HP-nya ini. Terus jangan lupa pencet tombol like, share juga ke teman-teman kalian, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.